Halo semuanya, welcome back to the channel. Buat yang baru, kenalin, nama gue Erik. Gue di sini mau share catatan-catatan yang gue punya dan gue harap ini juga pakai buat kalian dan gue namain playlistnya Self Upgrade. Di Self Upgrade kali ini, gue mau sharing tentang Psycho-Cybernetic Selling and Learning the Skills. Nah, sebelumnya, ada yang udah tahu belum Psycho-Cybernetic Selling itu apa? Jadi, Psycho-Cybernetic Selling itu sebuah skill atau keterampilan di mana tubuh dan pikiran kita itu sebagai inti untuk mencapai tujuan pribadi kita. Keterampilan ini nyampurin teknik perilaku kognitif dalam ngajarin individu gimana caranya ngatur konsep diri dari teori-teori yang dikembangin. Mempelajari bahwa kekuatan afirmasi diri dan teknik visualisasi mental dan mengaplikasikannya pada hubungan antar tubuh dan pikiran. Konsentrasi pada sikap diri itu penting dalam mengimplementasikannya untuk mencapai zero resistance selling atau penjualan tanpa penolakan. Intinya penjelasannya ribet, ya kan? Nah, kalau kita pakai bahasa alien yang lebih ribet lagi, yang mudah dimengerti aja deh. Gampangnya kita belajar untuk lebih percaya diri dan punya tujuan, dan kita fokus kejar tujuan yang udah kita targetin itu. Lebih gampangnya lagi, imagine, believe, work hard, and achieve. Gampang kan ngertinya? Nah, itulah gunanya gue punya catatan-catatan ini. Karena ketika gue juga lagi capek jualan dan gak ada yang beli, gue juga suka baca ulang. Dan pas yang kayak yang ini nih, definisinya kan ribet bener. Biasa, bahasanya keren tapi ya gitulah. Nah, sekarang udah ngerti ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oh iya, buat yang baru, jadi ini tuh di sini gue ada pertanyaan-pertanyaan yang dari orang-orang waktu itu pas diskusi. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu gue catat dan jawabannya juga gue catat dan gue sharingin di sini. Yang kedua, bagaimana caranya biar bisa dapat skill itu atau skill Psycho-Cybernetics itu? Ada dua macam jawaban, yang generik dan generik. Tapi logis tak. Jadi yang pertama, kita harus seneng dulu sama bidang tersebut. Kalau di sini kita lagi bahas tentang jualan, tentang sales. Ketika kita memang passionate di bidangnya, we work, tapi not very fun. Ya tetap, tapi harus ada tanggung jawabnya, jangan lupa. Simpelnya, kalau kita orang yang nggak suka jualan, coba lihat dulu dari jualannya itu ada sesuatu nggak yang kita suka. Mungkin produknya, ya kan? Mungkin kalau kayak gue suka ngobrolnya. Atau ada juga teman gue yang suka travelnya karena dia pegang daerah Jawa Barat, jadi dia pindah-pindah kan. Kalau mungkin nggak ada, maybe that's not for you, tapi kalian bisa punya ini skill ini di hal lain, bidang lain selain jualan. Jadi dengan ngelakuin yang nomor satu tadi, kamu jadi fokus sama passionnya, bukan sama uangnya. Nah, ini yang kedua, jangan jadi hamba uang. Karena kalau kamu jualan hanya demi uangnya aja, customer bisa ngerasain. Itu yang 5-6 tahun ini gue rasain tuh, ya ketika kita jualan just for the money, customer bisa ngerasain. Gak usah munafik, semua orang memang butuh uang, betul. Tapi begitu juga ngejalanin usaha, butuh uang untuk jangka panjang. Jadi ketika produk kita, jasa kita, orang puas belinya, mereka bakal balik lagi. Mereka bakal ngelakuin yang namanya repurchase, ya kan? Repeat order. Nah, itu sebenarnya yang lebih kita tujuannya. Jadi nggak cuma sekali doang beli itu, that's it. Karena uangnya adalah bonus dari jualan, tapi fokus utamanya adalah jualannya. Uangnya itu yang kedua, makanya harus passionate-nya dulu. Karena di awal-awal pasti susah. Gue yakin pasti susah. Nah, kita lanjut ke yang ketiga. Kita bangun supporting environment. Kita tempatin diri kita di lingkungan yang tepat. Pertanyaannya, lingkungan kayak gimana? Ya lingkungan kayak antara para penjual, ya sama-sama tukang jualan gitu kan. Lingkungan dimana orang-orang yang sama-sama mau maju. Nah, ini nih gak gampang. Nemu lingkungan kayak gitu tuh susah, gak gampang. Tapi at least kalau di keluarga atau di orang-orang terdekat juga ada yang ngedukung kamu untuk kerja walaupun ya kelihatannya susah, capek gitu kan. Itu udah sebenarnya supporting. Itu juga udah jadi supporting environment buat kita. At least kita nggak dicekcokin gitu kan setiap hari. Nah,
Kita lanjut ke yang keempat, nggak boleh cepat puas. Karena potensi kita itu sangat besar, potensi kamu itu sangat besar, tinggal mau dikembangin atau enggak. Kalau udah sampai satu titik di mana dulu ngerasanya itu impossible, biasanya orang udah mulai puas dan akhirnya nggak mau improve lagi. Karena dulu gue nggak yakin gue bisa punya mobil, sekarang gue udah punya mobil, punya rumah dan lain sebagainya, gue udah comfort, gue ngapain susah-susah lagi. Nah itu dilemanya. Kenapa? Karena kamu harus keluar lagi ke uncomfort zone untuk growth, untuk tumbuh. Dan pada umumnya orang terlena dan akhirnya stay di comfort zone, makanya nggak boleh cepat puas. Nah terus yang kelima, sadarin bahwa berjualan itu is numbers game. Lebih banyak ditolaknya daripada dibelinya. Tapi one day ketika kita udah sampai satu niche atau sampai nama kita dikenal, gak jualan pun pasti bakal ada yang nyari, bakal ada yang ngontak kamu. Contohnya kamu fokus di properti misalnya, properti dan spesial real estate untuk industrial estate. Awalnya pasti susah dong, gimana caranya gue cuma jualan properti, sekarang gue harus jualan gudang, gue harus jualan tanah luas di pinggir kota pasti untuk bikin pabrik, sewain gudang dan lain-lain. Tapi kalau kamu jalanan itu terus fokus dan secara tekun bertahun-tahun, nggak mungkin selama itu nggak ada orang yang kenal kamu. Oh oke, si A atau kamu itu spesialis industrial estate. Oke, tiap kali mau nyari industrial estate cari ke dia. Nah, atau kalau nggak mungkin customer yang udah pernah beli sama kamu itu dia kayak ngerekomendasiin sama temennya. Nah, ini tuh kamu udah sampai di titik tanpa kamu jualan udah ada yang mau beli. Nah, gitu. Jadi ya itu salah satu contohnya yang ini contoh real soalnya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa parameter untuk bisa ngelakuin psycho-cybernetic selling? Simpelnya, bisa jualan barang yang orang lain nggak bisa atau orang lain bilang susah. Itu doang sih sebenarnya. Simpel kan? Nggak gitu. Ya contohnya kayak tadi industrial estate, jualan tanah luas atau gudang, nyewain gudang segitu gede kan nggak gampang. Pertanyaan keempat, gimana caranya untuk ngasah itu di segala situasi? Yang paling pertama, dimulai dari nggak lari dari masalah. Kita lihat masalah sebagai kesempatan buat nge-upgrade atau nge-increase capacity kita. Karena nggak semua orang dapat kesempatan untuk nemu masalah. Nggak semua orang dapat kesempatan untuk nemu masalah tersebut. Terus juga belajar buat ngeliat hal dari sisi positifnya. Dengan gitu, kita belajar buat punya inner peace. Kita belajar buat bisa bersyukur. Nah, kalau kita pikirannya positif, kita bisa fokus sama solusi dibanding masalah. Nah, pertanyaan kelima, contoh dari psycho-cybernetic selling itu apa? Itu yang tadi ya, contohnya tentang penjual properti khusus industrial estate. Itu salah satu contohnya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6, apakah psycho-cybernetic selling bisa diterapkan di semua bidang? Jawabannya bisa. Tapi kita juga harus sadar bahwa psycho-cybernetic selling itu bukannya kita bilang beli terus orang itu beli, bukan. Itu namanya maksa, bukan jualan, beda ya. Jadi psycho-cybernetic selling itu bukan hal yang mudah, sulit, dan harus dipraktisnya tahunan. Contoh lainnya kayak siapa ya? Ada satu orang ini, dia dicari sama customer-customernya, bukan karena dia telat ngirim barangnya, bukan, tapi karena memang segitu percayanya. Pokoknya tiap kali customer yang punya sampel barang kasih ke dia, bisa nggak bikin itu? Kalau lu bisa, nggak apa-apa deh, lebih mahal 100-200 perak, gue belinya nggak malu. Itu ya kalau gue bilang itu salah. Itu kan jadinya jualan barang yang orang lain nggak bisa. Ketika orang lain jualan di harga perang sama pasar, kamu atau orang itu dia bisa jual di harga di atas pasar dan orang-orang tuh ngerasa safe.
ngerasa nyaman dengan diri sama dia. Itu dia salah satu orang yang gue bilang guru lah, orang yang ngajarin gue banyak. Jadi ya gue belajar banyak banget dari orang itu. Kayak ya bener-bener deh, customer bener-bener trust on, bener-bener percaya, kayak ya bener-bener percaya deh, pokoknya ini gini, dan memang tahunan dia kerja keras, dia proving the service, proving the quality of the material, proving bahwa memang kerja sama dia tuh profitable. Itu mah udah, customer satu ngomong ke customer ini, malah kadang orang juga jadinya wah ini bener-bener orang yang prestis lah jadinya. Belanja di dia mahal dikit, it's okay. Why? Karena the quality is there gitu. Jadi untuk topik psycho-cybernetics gue rasa itu. Nanti ada lagi, gue ingat waktu itu ada lagi topik tentang psycho-cybernetics, gue bakal cari dan gue bakal share juga. Untuk video yang ini semoga bermanfaat. Buat yang mau sharing atau diskusi, leave me a comment down below. Buat yang enjoy video kayak gini, jangan lupa untuk like, subscribe to get notified. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa cuci tangan, stay safe, stay healthy. See you.